Oke, baik teman-teman. Selamat datang di video lanjutan belajar Vue 3. Di video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting, yaitu mengenai Option API dan Composition API. Sebelumnya kita udah belajar tentang pengenalan Vue, terus yang kedua itu tentang cara install dan setup Vue. Terus di video yang kedua kita sudah belajar juga tentang template, script, dan style di Vue. Nah, sekarang kita akan melanjut untuk membahas Option API dan Composition API. Kenapa ini penting? Karena Vue itu punya cara penulisan komponen dan sering bikin bingung kalau misalnya kita lihat di tutorial orang lainnya. Jadi, di sini saya akan coba jelaskan perbedaan Composition API dan Option API. Kita akan coba praktek langsung agar teman-teman bisa lebih paham untuk membedakan Option API dan Composition API, kapan makainya dan gimana cara makainya. Yang pertama, apa itu Option API? Pertama, kita akan bahas Option API terlebih dahulu. Option API adalah cara penulisan klasik yang sudah dipakai sejak Vue versi 2. Jadi, cara kerjanya itu kita nulis semua logic komponen dalam bentuk option. Ada data, method, computer, dan watch, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan Composition API adalah cara penulisan yang diperkenalkan di Vue yang versi 3. Bedanya, di sini semua logic kita tulis dalam satu blok setup. Kita juga pakai helper seperti ref dan reactive untuk membuat data itu reaktif. Oke, langsung saja kita coba praktek gimana caranya. Sebelumnya ini adalah hasil codingan kita sebelumnya yang belajar mengenai setup Vue. Kita akan coba bikin folder baru, ls. Kita coba bikin folder baru, Option API. Option API. Baik, kita coba masuk dulu ke foldernya cd Option API. Sekarang coba kita install Vue-nya dulu. Langsung saja npm create Vue at latest. Nah, teman-teman bisa kasih nama projectnya apa. Misalnya nama projectnya itu Option API. Langsung enter. Oh, ini nama foldernya sama nih. Harusnya ini kita pindahin aja nih di luar. Oke, ini kita delete aja ya. Foldernya double. Oke, sekarang coba kita masuk ke dalam foldernya. Oke. Coba kita npm install. Untuk install dependensinya, kita tunggu sebentar. Nah, sudah terinstall. Sekarang coba kita jalankannya. npm run dev. Kita buka di browser dan inilah hasilnya. Baik, sekarang kita coba lihat di folder, di file app.vue. Sekarang coba kita perhatikan. Setelah kita install Vue, biasanya secara default itu script yang dipakai itu pakai Composition API. Di sini ada tulisan setup. Tapi karena kita belajar mengenai Option API, gimana cara makainya, ini kita hapus saja. Ini kita hapus juga. Kita nggak butuh ini dulu ya. Kita bikin div biasa aja. Div test 1, 2, 3. Oke, ini tes 1, 2, 3. Kita gedein dulu ya. Ini harusnya kita kasih kelas aja. Tes. Ini kita hapus stylenya. Dot test. Font size 40 px. Oke, ini. Sekarang
kita akan belajar tentang option API. Untuk penulisan option API, kita perlu namanya export default, terus di dalamnya ada bloknya. Yang pertama, data. Data itu adalah kumpulan variabel atau state kita ya. Ini kurung awal. Terus kita return. Yang pertama misalnya kita punya message. Belajar view 3. Oke, di sini kita bisa render message. Kita save, kita lihat di browser, ini belajar view 3. Ini adalah contoh penulisan option API. Atau misalnya kita punya sebuah counter ya. Misalnya count sama dengan 0. Di blok berikutnya kita bisa masukin methods. Ini methods. Di sini kumpulan-kumpulan methods kita. Methods kan istilahnya function ya, fungsi-fungsi kita. Misalnya increment, kita bikin sebuah fungsi yang untuk nambah count ini. Terus untuk akses count ini kita perlu namanya this count, misalnya plus 1. Jadi setiap diklik nanti buttonnya count ini akan bertambah 1. Kita bikin dulu buttonnya, misalnya klik button. Nah, kalau di button itu kan ada event on click ya. Kalau di view itu namanya itu add klik, misalnya increment. Udah sesimpel ini aja untuk menambahkan count ini. Coba kita lihat. Kalau kita perlu tampilin dulu nih jumlah countnya. Misalnya di sini 1 count. Kita coba gedein dulu, jangan H1 deh, P aja. Class count. Di sini kita coba gedein ya hurufnya. Count. Font size-nya 50 px. Color-nya blue. White aja deh. Nih. Oke, ini 0 kan defaultnya kan. Kalau misalnya saya atur nih 10 defaultnya, berarti di sini 10. Sekarang kita bikin dulu ke 0. Jadi nanti ceritanya setiap button ini diklik, count ini akan bertambah 1. Coba kita klik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi seperti itu untuk option API. Jadi sampai di sini harusnya teman-teman udah paham ya option API itu seperti apa. Sekarang coba kita praktekkan di composition API. Di sini saya komen dulu ya. Ini untuk option API. Sekarang saya bikin script baru. Namun kalau di composition API kita pakai setup. Nah, teman-teman kalau misalnya pakai TypeScript bisa pakai lang sama dengan TS ya. TS. Ini untuk TypeScript. Tapi karena kita pakai JavaScript ya di sini ya. Kita nggak pakai ini. Sekarang teman-teman coba lihat. Kita akan bikin variabel yang sama. Misalnya message. Const message. Untuk membuat message ini reaktif gitu, kita perlu namanya ref. Ref ini diimport dari view. Ref itu artinya sebuah variabel yang itu jadi isinya itu kita bikin reaktif. Jadi nanti kita bisa ubah-ubah. Misalnya defaultnya itu belajar view 3. Nah, di sini juga ada message. Kita coba lihat di browser. Nah,
sama kan, belajar Vue 3. Untuk buttonnya kita coba lihat, misalnya const count sama dengan ref 0. Kita samakan ya dengan sebelumnya di option API. Sekarang di composition API seperti ini. Untuk bikin functionnya sama halnya sih seperti biasa kita bikin function di JavaScript biasa. Const count. Terus misalnya count. Nah, karena kita pakai ref ya, berarti untuk aksesnya itu kita perlu .value. Sama dengan plus 1. Nah, ini increment deh. Increment. Sama kan hasilnya? Nah, tapi kalau misalnya kita nggak pakai ref nih, contoh nih. Teman-teman mungkin penasaran kalau misalnya nggak pakai ref, cuma variabel biasa, ini nggak akan jalan, ini pasti error. Ya, coba kita save, nggak jalan, pasti error. Ini errornya nih. Nah, cannot create property.value. Nah, mungkin teman-teman nanya, kenapa harus pakai ref? Untuk video selanjutnya nanti kita akan bahas ya lebih dalam tentang ref dan reactive. Sementara ref ini kita pakai biar di sini itu langsung ke update, di UI-nya itu langsung ke update. Kalau misalnya nih kita pakai LED deh. Kalau teman-teman penasaran, LED ya, kita nggak pakai ref, LED count sama dengan 0. Terus ini kita hapus. Kalau misalnya kita lihat harusnya jalan kan, tapi ternyata enggak. Coba kita lihat, ini kita refresh coba. Ini enggak jalan karena ini memang bertambah. Kalau kita console nih, console.log count. Kita coba lihat, ini kan 1, 2, 3 bertambah kan. Namun di UI itu enggak reaktif, enggak berubah karena ini cuma kebaca di sini. Makanya itu kita perlu pakai yang namanya itu ref. Jadi kita bikin semua datanya itu reaktif. Ini 0. Namun untuk aksesnya itu perlu .value ya. Count.value plus 1. Nah, untuk konsolnya itu perlu begini. Oke. Kita coba refresh. Klik. Sudah sesuai kan. Jadi sampai di sini untuk perbedaan option API dan composition API. Harusnya teman-teman sudah ada gambaran, oh seperti ini perbedaannya. Nah, perbedaan yang mencolok itu ya kita lihat aja nih di data, logic itu terpisah di blok data, methods, terus ada watch dan computed. Sedangkan kalau di composition API itu logic JavaScript kita itu bisa digabung dalam blok script setup. Kalau misalnya teman-teman mau bikin aplikasi yang kompleks atau web yang kompleks, disarankan sih teman-teman pakai composition API ya. Cuman teman-teman perlu ingat, composition API itu hanya ada di Vue 3. Kalau misalnya teman-teman pakai Vue 2, ya nggak bisa pakai composition API. Cuman kalau option API itu bisa dipakai di versi 3. Jadi dua-duanya. Di versi 3 itu bisa pakai option API sama composition API. Sedangkan di Vue versi 2 itu cuman bisa support option API. Oke teman-teman, sampai sini untuk pembahasan option API dan composition API. Jadi ada baiknya teman-teman menggunakan composition API ya untuk sekarang gitu. Itu sangat disarankan dari Vue-nya sendiri. Kedepannya kita akan bahas hal-hal yang lumayan penting banget, misalnya ref dan reaktif, dan masih banyak lainnya.
Semoga video ini sangat bermanfaat buat teman-teman untuk belajar mengenai Vue 3.